Wahai jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ini bukan sekadar suara yang lewat di antara keramaian pikiranmu. Ini adalah panggilan yang tidak selalu datang dua kali. Banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa pernah menyadari kapan hidupnya sebenarnya mulai berubah, karena perubahan besar jarang memperkenalkan dirinya dengan tanda yang keras. Ia datang ketika perhatian manusia sedang tidak menunggu, ketika batin cukup tenang untuk tidak menolak. Engkau mungkin mengira hidup bergerak melalui peristiwa yang terlihat jelas. Engkau menunggu hari ketika segalanya terasa berbeda secara mencolok, seolah dunia harus berguncang agar engkau percaya bahwa takdir sedang bekerja. Namun kehidupan tidak memilih cara itu untukmu. Ia memilih jalur yang lebih sunyi, jalur yang hanya dapat dikenali oleh kepekaan, bukan oleh kegaduhan. 18 Februari 2026 tidak membawa suara keras. Tidak ada pengumuman, tidak ada pertanda yang memaksa semua orang berhenti. Ia hadir seperti pergeseran udara sebelum hujan yang sebenarnya belum turun. Orang-orang tetap menjalani hari seperti biasa, namun batinmu mulai menangkap sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan logika sederhana. Ada rasa bahwa beberapa hal tidak lagi berjalan dengan arah lama, meski bentuk luar belum sepenuhnya berubah. Jiwa terpilih, selama ini engkau belajar memperjuangkan banyak hal dengan tenaga, dengan usaha, dengan kesabaran yang kadang terasa tidak memiliki ujung. Engkau mengira hasil datang dari seberapa kuat engkau menahan beban. Padahal ada saat ketika hasil datang bukan karena engkau menambah kekuatan, melainkan karena engkau berhenti menahan arus yang sebenarnya sudah bergerak menuju dirimu. Perubahan yang akan engkau rasakan tidak dimulai dari benda yang datang, melainkan dari hubunganmu dengan menerima. Batinmu perlahan melepaskan kebiasaan lama yang selalu berjaga, selalu bersiap menolak sebelum mencoba memahami, dan ketika penolakan itu mereda, jalur yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka tanpa perlu didobrak. Banyak manusia melewatkan momen seperti ini karena mereka menunggu tanda besar. Mereka mengira kekayaan harus datang sebagai kejutan yang membuat mereka tidak dapat meragukannya. Namun yang sedang terjadi padamu lebih halus dari kejutan. Ia seperti pintu yang selama ini engkau dorong dengan tenaga, padahal kuncinya telah lama berputar dari sisi lain. Engkau mungkin merasakan ketenangan yang tidak memiliki sebab jelas. Hal-hal yang dulu memicu kekhawatiran tidak lagi mengguncang seperti sebelumnya. Bukan karena masalah hilang, melainkan karena kedatangan yang tepat mulai lebih kuat daripada kekhawatiran yang lama. Ini adalah fase ketika kehidupan tidak lagi mengujimu melalui kekurangan, tetapi melalui kemampuanmu mempercayai arah yang belum sepenuhnya terlihat. Pergerakan besar tentang kekayaanmu telah dimulai sebelum engkau menanyakan kapan ia akan dimulai. Ia berjalan dalam diam, menata pertemuan, menggeser waktu, dan menempatkanmu pada posisi yang tidak terasa dramatis namun menentukan. Ketika engkau mencoba memaksakan arah, ia menunggu. Ketika engkau mulai tenang, ia bergerak. Rumahmu tidak hanya akan menjadi tempat beristirahat, tetapi menjadi titik di mana aliran itu berhenti berjalan dan mulai menetap. Bukan karena engkau memanggilnya dengan keras, tetapi karena engkau akhirnya tidak lagi menutup pintu terhadapnya. Jika batinmu merasakan kedekatan dengan pesan ini, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa engkau hadir dengan kesadaran penuh. Bagian 1. Ketika arus kehidupan berubah tanpa suara. Jiwa terpilih, banyak perubahan terbesar dalam hidup manusia tidak dimulai dari peristiwa yang terlihat, melainkan dari pergeseran arah yang tidak terdengar. Dunia tidak selalu memberi tanda ketika ia mengubah jalurmu. Ia tidak menunggu kesiapan pikiranmu, ia hanya menunggu kesiapan batinmu. Dan kesiapan itu jarang terasa seperti keberanian yang menggebu, melainkan seperti ketenangan yang tidak meminta penjelasan.
Selama ini engkau mungkin percaya bahwa hidup bergerak karena tindakan yang kuat, keputusan besar, atau keberanian melawan keadaan. Engkau diajarkan bahwa semakin keras engkau mendorong, semakin dekat engkau dengan hasil. Namun ada saat tertentu dalam perjalanan seseorang ketika dorongan justru menghalangi, dan keheninganlah yang membuka jalan. Engkau sedang memasuki saat itu. Arus kehidupan yang lama terasa berat bukan karena jalannya tertutup, melainkan karena arahmu berdiri berlawanan dengannya. Engkau berusaha menahan sesuatu yang sebenarnya sedang bergerak menuju dirimu melalui jalur yang berbeda dari harapanmu. Setiap usaha terasa seperti melawan angin, bukan karena usahamu salah, tetapi karena waktunya belum selaras dengan arah datangnya hasil. Kini pergeseran itu terjadi. Tidak ada bunyi, tidak ada pengumuman, namun engkau mulai merasakan bahwa beberapa hal tidak lagi membutuhkan tenaga sebesar sebelumnya. Keputusan kecil terasa lebih tepat. Percakapan berjalan lebih mudah. Hal yang dulu harus dipaksa kini bergerak dengan sendirinya. Banyak orang tidak akan menganggapnya penting, tetapi justru disitulah perubahan besar dimulai. Arus baru tidak datang membawa kecepatan, ia membawa kelancaran. Dan kelancaran berbeda dengan kemudahan. Kemudahan sering membuat manusia lengah, tetapi kelancaran membuat manusia sadar bahwa ia sedang berjalan searah dengan sesuatu yang lebih besar dari rencananya sendiri. Engkau tidak merasa hidupmu tiba-tiba sempurna, namun engkau mulai merasakan bahwa hidupmu tidak lagi menolak langkahmu. Ini adalah fase ketika kehidupan berhenti menguji daya tahanmu dan mulai menguji kepekaanmu. Karena apa yang datang sekarang tidak akan terlihat seperti jawaban besar. Ia akan muncul sebagai kesempatan sederhana, sebagai ide yang terasa wajar, sebagai ajakan yang tampak biasa, atau sebagai keputusan kecil yang tidak terasa menentukan. Namun justru dari hal kecil itulah aliran besar menemukan pintunya. Banyak orang melewatkan fase ini karena mereka menunggu sesuatu yang membuat mereka yakin tanpa ragu. Mereka ingin tanda yang jelas agar berani melangkah. Tetapi engkau tidak akan diberi kepastian sebelum engkau bersedia berjalan dengan ketenangan. Kepastian tidak mendahului langkahmu, ia mengikuti langkahmu. Perhatikan bagaimana batinmu merespons hari-hari ini. Engkau tidak lagi bereaksi secepat dulu terhadap kekhawatiran. Engkau mulai memberi jeda sebelum menilai. Di dalam jeda itu, arah baru terbaca. Dan ketika arah terbaca, keputusan tidak lagi terasa berat. Pergerakan besar tentang kekayaanmu tidak dimulai ketika sesuatu tiba di tanganmu. Ia dimulai ketika caramu bergerak tidak lagi melawan kedatangan itu. Seperti pintu yang terbuka bukan karena didobrak, tetapi karena engkau berhenti mendorongnya ke arah yang salah. Jiwa terpilih, arus telah berubah. Bukan dunia yang berbeda, melainkan posisi langkahmu terhadapnya. Engkau tidak dipindahkan ke jalur baru, engkau hanya berhenti berjalan menjauhi jalur yang selama ini berjalan menuju dirimu. Dan sejak saat itu, setiap langkah kecil mulai membawa dampak yang tidak lagi kecil. Bagian 2. Kedatangan yang tidak terlihat sebelum tiba. Jiwa terpilih, ada satu pola halus dalam kehidupan yang jarang disadari manusia. Sesuatu yang paling besar justru mendekat dengan cara yang paling tenang. Ia tidak menimbulkan suara agar tidak ditolak oleh ketakutan. Ia tidak menampakkan bentuk terlalu cepat agar tidak dihakimi oleh keraguan. Ia memilih berjalan perlahan sampai jaraknya begitu dekat sehingga engkau merasakannya lebih dulu sebelum engkau mengenalinya. Selama ini engkau mungkin mengira kedatangan harus diawali oleh pertanda yang jelas. Engkau menunggu tanda yang meyakinkan, menunggu keadaan berubah lebih dulu agar engkau berani percaya. Namun yang sedang terjadi padamu bergerak dengan urutan yang berbeda. Percaya tidak lagi mengikuti bukti. Percaya hadir lebih dulu sebagai ketenangan, lalu bukti menyesuaikan diri secara perlahan.
Inilah sebabnya mengapa beberapa hari terakhir terasa aneh tanpa alasan yang dapat dipegang. Tidak ada kejadian luar biasa, tetapi batinmu tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Pikiranmu masih mencoba mencari alasan, namun hatimu sudah lebih dulu memahami bahwa sesuatu sedang mendekat. Bukan mendekat dengan kecepatan, melainkan dengan kepastian. Kedatangan besar tidak selalu dikenali ketika masih jauh. Ia dikenali ketika hampir tiba. Dan pada jarak itulah manusia sering meragukan perasaannya sendiri karena ia belum melihat bentuknya. Engkau berada tepat di titik itu sekarang. Titik ketika kehidupan mulai terasa lebih lunak, namun pikiranmu belum menemukan alasan yang cukup kuat untuk menjelaskannya. Perhatikan hal-hal kecil yang muncul tanpa rencana, ide yang muncul tanpa dipikirkan lama, percakapan yang tiba-tiba membuka kemungkinan baru. Waktu yang terasa lebih tepat dari biasanya. Semua itu bukan peristiwa terpisah. Ia seperti potongan yang awalnya tampak tidak saling berhubungan, tetapi sebenarnya membentuk satu jalur yang sama. Jiwa terpilih. Kekayaan tidak selalu berjalan lurus menuju tanganmu. Ia berjalan melalui rangkaian keadaan yang membuatmu berada di posisi yang tidak perlu mengejar terlalu jauh. Engkau tidak dipindahkan secara paksa, engkau ditempatkan perlahan. Dan karena perlahan, engkau tidak menyadari bahwa jaraknya semakin dekat. Banyak manusia gagal mengenali fase ini karena mereka hanya percaya pada perubahan yang langsung terlihat. Mereka menolak perubahan yang masih berupa arah, padahal setiap hasil besar selalu didahului oleh perubahan arah yang hampir tidak terasa. Ketika arah berubah, waktu hanya menunggu hingga bentuknya menyusul. Kini engkau mulai merasakan bahwa beberapa hal yang dulu tertunda tidak lagi terasa menjauh. Ia belum tiba sepenuhnya, tetapi ia tidak lagi terasa jauh. Perasaan ini bukan harapan, melainkan pengenalan awal. Seperti seseorang yang mendengar langkah mendekat di balik pintu, meski pintu itu belum terbuka. Jangan terburu menilai apa yang datang. Jangan memaksa bentuk sebelum waktunya. Karena yang sedang terjadi bukan tentang kecepatan kedatangan, melainkan tentang kepastian bahwa ia tidak lagi berbalik arah. Yang mendekat sekarang tidak sedang diuji apakah ia akan datang, melainkan sedang menunggu momen tepat agar kedatangannya menetap. Dan ketika sesuatu datang dengan cara menetap, ia tidak perlu mengejutkanmu. Ia hanya perlu membuatmu menyadari bahwa sebenarnya ia telah lama berjalan menuju dirimu, bahkan sebelum engkau menyadari bahwa engkau sedang menunggunya. Bagian 3. Rumahmu menjadi titik persinggahan energi baru. Jiwa terpilih manusia sering membayangkan perubahan sebagai perjalanan menjauh. Mereka percaya bahwa untuk menerima sesuatu yang besar, mereka harus pergi ke tempat yang belum pernah mereka datangi, menjadi seseorang yang belum pernah mereka kenal, atau meninggalkan ruang yang selama ini mereka tempati. Namun ada fase tertentu dalam kehidupan ketika yang besar tidak memanggilmu keluar, melainkan mendekat ke tempatmu berdiri sekarang. Rumahmu bukan sekadar bangunan tempat tubuhmu beristirahat. Ia adalah ruang yang menyimpan kebiasaan, cara berpikir, dan cara menerima kehidupan. Selama ini mungkin engkau tidak menyadari bahwa setiap ruang menyerap keadaan batin penghuninya. Ketika batin dipenuhi kewaspadaan, ruang terasa sempit walau luas. Ketika batin mulai percaya, ruang yang sama terasa lapang walau tidak berubah bentuk. Pergerakan besar tentang kekayaanmu tidak dimulai dengan perjalanan jauh. Ia dimulai dengan perubahan makna tentang tempat yang sudah dekat. Engkau tidak lagi memandangnya hanya sebagai tempat kembali setelah berjuang, tetapi sebagai titik di mana sesuatu dapat berhenti berkelana dan mulai menetap. Karena kekayaan bukan sekadar datang lalu pergi, ia membutuhkan tempat yang tidak menolaknya. Selama ini mungkin ada bagian dalam dirimu yang tanpa sadar selalu bersiap kehilangan.
Setiap hal baik dianggap sementara. Setiap kemudahan terasa mencurigakan. Bukan karena engkau pesimis, melainkan karena pengalaman lama membuatmu berjaga bahkan sebelum sesuatu terjadi. Sikap itu melindungimu pada masa lalu, tetapi kini ia mulai dilepaskan perlahan. Ketika kewaspadaan itu mereda, ruang di sekitarmu ikut berubah maknanya. Engkau mulai merasa cukup hadir tanpa harus terus mengamankan diri. Dan justru pada saat itulah kehidupan menemukan tempat untuk menetap, bukan sekadar singgah. Rumahmu menjadi simbol dari penerimaan, bukan lagi tempat menunggu sesuatu berakhir, melainkan tempat sesuatu memulai keberadaannya. Engkau akan merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Tidak ada benda baru yang tiba-tiba mengubah suasana, tetapi suasana itu sendiri terasa berbeda. Waktu di dalamnya terasa lebih tenang, pikiran tidak lagi terburu mencari jalan keluar. Ada perasaan bahwa engkau tidak perlu pergi terlalu jauh untuk menemukan arah berikutnya. Inilah tanda bahwa arus yang sebelumnya bergerak di luar kini mulai berhenti di sekitarmu. Seperti perjalanan panjang yang akhirnya menemukan pelabuhan. Bukan karena pelabuhan berubah menjadi lebih besar, tetapi karena perjalanan telah selesai mencari. Yang datang bukan hanya hasil, melainkan keberlanjutan. Banyak orang melewatkan fase ini karena mereka tetap memandang tempatnya dengan kacamata lama. Mereka masih merasa harus berada di tempat lain agar sesuatu dapat terjadi. Namun bagimu kehidupan justru sedang memperpendek jarak antara dirimu dan apa yang berjalan menuju dirimu. Ia tidak memanggilmu menjauh, ia mendekat. Perhatikan bagaimana hari-hari ke depan terasa. Engkau mungkin mulai melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, tetapi rasanya tidak lagi sama. Bukan karena aktivitas berubah, melainkan karena arah yang menyertainya berubah. Dan ketika arah berubah, tempat yang sama menjadi titik pertemuan baru. Kekayaan yang akan sampai bukan hanya perpindahan nilai, tetapi perpindahan posisi batin. Engkau tidak lagi berdiri sebagai pencari, melainkan sebagai penerima. Dan penerima tidak perlu berlari, ia hanya perlu menyediakan ruang. Jiwa terpilih, rumahmu kini bukan sekadar tempat kembali setelah lelah, ia menjadi tempat di mana sesuatu berhenti berjalan dan mulai tinggal. Dan ketika sesuatu mulai tinggal, ia tidak lagi bergantung pada kebetulan, ia menjadi bagian dari alur hidupmu yang baru. Bagian 4. Perasaan tenang yang tidak memiliki alasan jelas. Jiwa terpilih, ada jenis ketenangan yang tidak lahir dari kepastian, melainkan dari kedekatan. Ia datang bukan karena semua pertanyaan telah terjawab, tetapi karena batinmu tidak lagi merasa perlu menanyakan hal yang sama berulang-ulang. Ketenangan ini sering membingungkan pikiran karena pikiran terbiasa merasa aman hanya ketika alasan dapat dijelaskan. Namun batin mengenali sesuatu lebih cepat dari kata-kata. Belakangan ini mungkin engkau merasakan ruang dalam dirimu yang tidak lagi dipenuhi dorongan untuk segera memastikan masa depan. Dahulu setiap kemungkinan terasa seperti ancaman yang harus dikendalikan. Engkau mencoba menata langkah dengan sangat hati-hati agar tidak kehilangan arah. Tetapi kini tanpa engkau putuskan secara sadar, kebutuhan untuk mengendalikan itu berkurang perlahan. Ketenangan yang muncul bukan karena hidup tiba-tiba mudah. Masalah belum sepenuhnya hilang, pertanyaan masih ada dan keadaan di luar dirimu tetap berjalan seperti biasa. Namun cara batinmu menanggapi semua itu berubah. Engkau tidak lagi merasa harus bereaksi secepat dulu. Ada jeda kecil antara kejadian dan tanggapanmu, dan di dalam jeda itulah perubahan sebenarnya bekerja. Banyak orang mengira perubahan besar datang ketika emosi memuncak, ketika semangat melonjak tinggi, atau ketika keberanian terasa meluap. Padahal seringkali perubahan justru dimulai ketika kegelisahan berhenti menjadi pusat perhatian.
Ketenangan yang tidak memiliki alasan jelas adalah tanda bahwa sesuatu di luar kendalimu telah mulai menata bagian yang dulu selalu ingin kau atur sendiri. Pikiranmu mungkin masih mencoba memahami mengapa beberapa hal yang dulu menekan kini terasa lebih ringan. Engkau tidak menemukan jawaban yang pasti karena memang bukan pikiran yang lebih dulu mengetahuinya. Batinmu telah lebih dulu mengenali bahwa arah yang datang tidak lagi perlu ditakuti. Dan ketika rasa takut mereda, energi yang sebelumnya habis untuk berjaga menjadi tersedia untuk menerima. Perhatikan bagaimana engkau mulai melihat keadaan yang sama dengan cara berbeda. Hal yang dulu langsung dianggap masalah kini kau amati lebih lama. Hal yang dulu membuatmu terburu-buru kini kau biarkan berjalan sebentar sebelum kau putuskan. Bukan karena engkau menunda, tetapi karena engkau tidak lagi merasa dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Inilah fase ketika kehidupan tidak lagi mengajarimu melalui tekanan, melainkan melalui kejelasan yang tenang. Ia tidak menghapus semua kesulitan, tetapi menghapus dorongan untuk melawannya secara berlebihan. Engkau mulai bergerak bukan dari kekhawatiran akan kekurangan, melainkan dari pengenalan bahwa sesuatu sedang mendekat tanpa perlu dipaksa. Ketenangan seperti ini sering disalahartikan sebagai tidak terjadi apa-apa. Padahal justru di saat itulah arus baru paling kuat bekerja. Ia tidak menimbulkan gejolak karena tidak sedang bertabrakan dengan dirimu. Ia mengalir bersama dirimu, dan ketika aliran tidak lagi melawan, geraknya menjadi lebih dalam daripada yang terlihat. Jiwa terpilih, jangan buru-buru mencari alasan atas ketenangan ini. Biarkan ia menjadi penanda bahwa engkau tidak lagi berdiri di hadapan hidup sebagai pihak yang harus selalu waspada. Ada sesuatu yang kini lebih dulu menjaga arahmu sebelum engkau memikirkannya. Dan karena itulah engkau dapat berhenti sejenak dari kebiasaan lama yang selalu mengantisipasi kehilangan. Perasaan tenang tanpa alasan jelas bukanlah jeda kosong. Ia adalah ruang yang dipersiapkan agar kedatangan berikutnya tidak terasa asing. Ketika batin telah terbiasa tenang sebelum menerima, maka saat sesuatu benar-benar tiba, engkau tidak akan menganggapnya sebagai kejutan, melainkan sebagai kelanjutan dari ketenangan yang telah lebih dulu hadir. Bagian 5. Perubahan cara memandang nilai. Jiwa terpilih sebelum sesuatu yang besar benar-benar hadir dalam hidup manusia, biasanya ada satu perubahan yang lebih dahulu terjadi. Perubahan dalam cara memandang nilai, bukan nilai yang tercatat dalam angka, bukan ukuran yang ditentukan oleh perbandingan, melainkan nilai dalam pengertian batin. Cara engkau memaknai sesuatu mulai bergeser pelan, hampir tidak terasa, tetapi dampaknya menjalar ke seluruh keputusan yang engkau ambil. Selama ini banyak hal diukur berdasarkan seberapa cepat ia menghasilkan, seberapa jelas ia terlihat, dan seberapa diakui oleh orang lain. Tanpa disadari, ukuran seperti itu membuatmu sering melewatkan jalur yang lebih tenang namun lebih tepat. Engkau memilih yang terasa pasti walau sempit, dan mengabaikan yang terasa sederhana walau luas. Bukan karena engkau salah, melainkan karena pengalaman lama mengajarkanmu bahwa yang besar harus tampak besar sejak awal. Kini penglihatanmu berubah. Hal yang dulu dianggap kecil mulai memiliki bobot berbeda. Sebuah percakapan ringan tidak lagi terasa sekadar lewat. Sebuah ide sederhana tidak lagi langsung ditolak hanya karena tidak tampak meyakinkan. Sebuah kesempatan yang dulu tampak biasa mulai kau lihat sebagai pintu, bukan sebagai kebetulan. Perubahan ini tidak terjadi karena engkau memaksa diri menjadi lebih optimis. Ia terjadi karena batinmu mulai mengenali pola yang sebelumnya tersembunyi. Engkau melihat bahwa kehidupan jarang mengirim hasil dalam bentuk akhir. Ia mengirim arah terlebih dahulu. Dan arah sering berwujud sesuatu yang tampak tidak penting bagi mereka yang hanya menunggu kepastian besar.
Banyak orang berjalan melewati awal dari pergerakan besar karena mereka mencari bentuk akhir sejak pertama. Mereka menilai benih sebagai sesuatu yang terlalu kecil untuk diperhatikan. Padahal setiap pohon besar pernah hadir dalam ukuran yang dapat diabaikan. Engkau kini tidak lagi terburu menilai ukuran, engkau mulai memperhatikan arah pertumbuhannya. Perhatikan bagaimana keputusanmu berubah akhir-akhir ini. Engkau tidak lagi hanya bertanya apakah sesuatu langsung memberi hasil, tetapi apakah ia terasa selaras. Engkau tidak lagi hanya menimbang besarnya, tetapi ketepatannya. Dan dari perubahan kecil dalam pertanyaan itulah jalan hidup mulai berubah panjangnya. Ketika cara memandang nilai berubah, reaksi terhadap kesempatan juga berubah. Engkau tidak lagi menunggu keyakinan mutlak sebelum melangkah. Engkau melangkah dengan kejelasan yang cukup, dan justru dari langkah itu keyakinan bertambah. Dulu engkau menunggu kepastian agar berani berjalan, kini engkau berjalan agar kepastian terbentuk. Inilah fase ketika kekayaan tidak datang sebagai hadiah tiba-tiba, tetapi sebagai konsekuensi dari cara pandang baru. Engkau mulai menyadari bahwa banyak hal tidak pernah benar-benar tertutup. Hanya tidak terlihat karena ukuran penilaianmu terlalu sempit. Ketika ukuran itu meluas, jalur yang dulu tersembunyi menjadi tampak wajar. Engkau juga akan merasakan bahwa beberapa hal yang dulu terasa berat kini terasa netral. Bukan karena nilainya berkurang, tetapi karena engkau tidak lagi menempatkan seluruh harapan pada satu bentuk saja. Engkau mulai memberi ruang pada kemungkinan lain. Dan ketika ruang terbuka, arus memiliki tempat untuk mengalir. Jiwa terpilih, perubahan terbesar bukanlah bertambahnya sesuatu di luar dirimu, melainkan meluasnya kemampuanmu mengenali nilai sebelum ia diakui oleh keadaan. Saat engkau tidak lagi menunggu dunia memastikan, engkau mampu melihat arah lebih cepat daripada kebanyakan orang. Dan itulah mengapa yang datang kepadamu tidak lagi terasa terlambat. Kekayaan besar sering tidak memilih orang yang paling keras mencari, melainkan orang yang paling siap mengenali ketika ia masih berupa tanda halus. Karena yang halus hanya dapat dilihat oleh penglihatan yang tidak lagi tergesa. Dan engkau sedang berada dalam penglihatan itu sekarang. Apa yang dahulu tampak sepele mulai menunjukkan pola. Apa yang dahulu dianggap tidak berkaitan mulai membentuk jalur. Engkau tidak dipaksa memahami semuanya sekaligus. Engkau hanya mulai mengerti sedikit lebih awal. Dan pengertian kecil yang datang lebih awal mampu mengubah arah perjalanan jauh. Ingatlah, nilai tidak selalu datang dengan ukuran besar. Ia sering datang dengan kejelasan rasa. Ketika sesuatu terasa tepat sebelum terlihat besar, disitulah biasanya pertumbuhan telah dimulai. Engkau tidak lagi menilai dari apa yang sudah menjadi, tetapi dari apa yang sedang menjadi. Dari sinilah pergerakan tentang kekayaanmu semakin nyata. Bukan karena dunia tiba-tiba memberi lebih banyak, tetapi karena engkau tidak lagi melewatkan jalur yang selama ini telah ada. Engkau mulai berjalan bersamanya, dan ketika langkahmu searah dengan jalur itu, hasil tidak lagi harus dipaksa muncul. Jiwa terpilih, perubahan cara memandang nilai adalah gerbang yang tidak terlihat. Banyak orang berdiri tepat di depannya tanpa menyadari bahwa mereka telah sampai. Namun engkau mulai mengenalinya melalui ketenangan dan kejelasan yang tumbuh pelan. Dan dari gerbang yang tampak sederhana itulah perjalanan besar sering benar-benar dimulai. Bagian 6. Pertemuan yang terasa wajar namun menentukan. Jiwa terpilih, kehidupan jarang mengubah arah seseorang melalui peristiwa yang langsung dikenali sebagai titik balik. Lebih sering ia bekerja melalui pertemuan yang tampak biasa, percakapan yang terasa ringan, atau keputusan kecil yang tidak direncanakan sebagai sesuatu yang besar. Namun justru melalui kewajaran itulah arah panjang terbentuk,
Karena sesuatu yang benar-benar menetap tidak membutuhkan dramatisasi agar dipercaya. Engkau mungkin mengingat banyak momen dalam hidup yang dahulu terasa tidak penting. Sebuah obrolan singkat, sebuah pesan sederhana, sebuah ajakan yang hampir ditolak karena terlihat tidak mendesak. Pada saat itu tidak ada tanda bahwa momen tersebut akan membawa perubahan. Namun setelah waktu berjalan, engkau melihat bahwa arahmu bergeser sejak pertemuan itu terjadi. Bukan karena pertemuan itu luar biasa, melainkan karena ia tepat. Kini fase seperti itu kembali hadir, tetapi dengan kedalaman yang berbeda. Engkau tidak lagi berada pada tahap mencari secara acak, melainkan pada tahap dipertemukan secara halus. Perbedaannya terletak pada rasa di dalamnya. Engkau tidak merasa dikejar untuk mengambil kesempatan. Engkau hanya merasa bahwa kesempatan itu datang pada waktu yang wajar. Kewajaran sering menipu manusia. Banyak orang melewatkan momen penting karena mereka menunggu rasa takjub sebelum memperhatikan. Mereka mengira hal yang menentukan harus terasa istimewa sejak awal. Padahal yang benar-benar menentukan justru terasa akrab. Ia tidak membuatmu ragu, tidak memaksamu percaya, dan tidak menuntutmu mengambil keputusan besar saat itu juga. Ia hanya hadir dan memberi ruang untuk dikenali. Perhatikan beberapa hari ke depan, jiwa terpilih. Akan ada pertemuan yang tidak terasa direncanakan. Akan ada kata-kata yang tampak sederhana namun menetap lebih lama dalam ingatanmu. Akan ada ide yang muncul dari percakapan biasa tetapi tidak mudah dilupakan. Semua itu bukan kebetulan yang berdiri sendiri. Ia adalah rangkaian yang bekerja tanpa perlu menarik perhatian. Kehidupan tidak selalu memberi petunjuk melalui tanda yang keras. Kadang ia hanya menyusun urutan peristiwa hingga engkau berada di tempat yang berbeda tanpa merasa dipindahkan. Engkau berjalan seperti biasa, namun jarak yang kau tempuh ternyata jauh lebih berarti dari yang kau sadari. Pertemuan yang menentukan tidak memaksamu berubah seketika. Ia hanya membuka satu pintu kecil yang sebelumnya tidak kau lihat. Dari pintu kecil itu pandanganmu meluas, lalu pilihanmu ikut berubah. Bukan karena engkau dipaksa mengambil langkah baru, tetapi karena langkah lamamu tidak lagi terasa sesuai. Inilah perbedaan antara perubahan yang dipaksakan dan perubahan yang tumbuh. Yang dipaksakan menimbulkan kegelisahan, sedangkan yang tumbuh menimbulkan kejelasan. Dan kejelasan sering datang melalui pertemuan yang tidak berusaha menjadi penting. Engkau akan merasakan bahwa beberapa hal terasa mengalir tanpa perlu dipastikan berkali-kali. Orang yang tepat memahami maksudmu tanpa banyak penjelasan. Waktu terasa pas tanpa perlu diatur berlebihan. Keputusan tidak terasa berat walau sebelumnya engkau akan memikirkannya lama. Itu bukan karena engkau menjadi terburu-buru, tetapi karena arah telah lebih dulu siap sebelum engkau melangkah. Jiwa terpilih, kekayaan besar jarang tiba melalui satu kejadian yang berdiri sendiri. Ia tiba melalui jaringan keadaan yang saling menguatkan. Dan jaringan itu dibangun dari pertemuan-pertemuan kecil yang masing-masing tampak biasa. Jika satu saja dilewatkan, arah tetap ada, tetapi jalurnya menjadi lebih panjang. Karena itu kehidupan tidak memaksamu melihat semuanya sekaligus. Ia hanya memintamu hadir cukup sadar pada momen sederhana. Biarkan dirimu merespons tanpa tergesa menilai besar kecilnya. Apa yang tampak ringan hari ini mungkin menjadi penentu kejelasan besok. Bukan karena hari ini kurang berarti, tetapi karena hari ini adalah awal yang tidak perlu terlihat sebagai awal. Engkau tidak perlu mengingat semuanya dengan usaha keras. Hal yang tepat akan menetap dengan sendirinya dalam ingatanmu. Ia akan kembali terlintas tanpa dipanggil. Dan ketika sesuatu menetap tanpa dipaksa, biasanya ia sedang membentuk arah yang tidak sementara.
Pertemuan yang terasa wajar adalah cara kehidupan memastikan bahwa perubahan dapat diterima tanpa perlawanan. Jika ia datang terlalu mencolok, engkau mungkin menolaknya karena terasa tidak nyata. Tetapi ketika ia datang seperti bagian dari keseharian, engkau membiarkannya tinggal. Dan dari tinggal itulah dampak panjang dimulai. Jiwa terpilih jangan mencari tanda yang memisahkan hari ini dari hari sebelumnya secara tajam. Perubahan yang sebenarnya jarang membuat garis batas yang jelas. Ia membuatmu berjalan seperti biasa hingga suatu hari engkau menyadari bahwa engkau telah berada di tempat yang berbeda. Disitulah engkau mengerti bahwa yang menentukan bukanlah peristiwa besarnya, melainkan ketepatan waktunya. Dan waktu yang tepat sering menyamar sebagai kewajaran. Bagian 7. Saat kedatangan tidak lagi terasa mengejutkan. Jiwa terpilih manusia sering membayangkan bahwa ketika sesuatu yang besar tiba, ia akan disertai rasa terkejut yang kuat. Mereka menunggu momen yang membuat hati berdebar, pikiran berhenti sejenak, lalu kesadaran mengatakan bahwa inilah titik perubahan. Namun kenyataannya berbeda. Apa yang benar-benar menjadi bagian dari hidupmu tidak datang sebagai kejutan, melainkan sebagai pengenalan yang terasa wajar. Ketika kedatangan itu semakin dekat, engkau justru tidak merasakan keguncangan. Tidak ada perasaan bahwa dunia tiba-tiba berubah arah. Yang engkau rasakan adalah kesesuaian, seolah apa yang hadir memang seharusnya berada di sana sejak lama. Pikiranmu tidak bertanya berulang-ulang mengapa ini terjadi, karena batinmu sudah lebih dulu mengenal arah ini sebelum bentuknya terlihat. Inilah tanda paling halus dari perubahan besar, bukan keterkejutan melainkan ketenangan saat menerima. Engkau tidak merasa beruntung secara berlebihan, tidak pula merasa tidak pantas. Engkau hanya merasakan bahwa perjalanan panjangmu menemukan tempat berhenti yang alami. Dan justru karena alami, ia menetap. Seringkali manusia melewatkan momen seperti ini karena mereka menunggu sensasi dramatis. Mereka tidak menyadari bahwa hal terpenting telah terjadi hanya karena rasanya terlalu masuk akal. Mereka mengira sesuatu belum datang karena tidak terasa berbeda. Padahal kedatangan yang paling tepat memang tidak memisahkan dirimu dari dirimu sendiri. Ia menyatu tanpa perlu penyesuaian berlebihan. Engkau mungkin akan melihat perubahan dalam bentuk nyata, namun reaksimu tidak sebesar bayanganmu dahulu. Bukan karena nilainya kecil, tetapi karena batinmu telah dipersiapkan jauh sebelum bentuk itu muncul. Seperti seseorang yang telah lama berjalan menuju rumah, ketika akhirnya tiba ia tidak berteriak, ia hanya masuk dan duduk dengan tenang. Pergerakan besar tentang kekayaanmu mencapai fase ini. Bukan lagi sekadar mendekat, melainkan mulai hadir dalam kenyataan. Namun kehadirannya tidak memaksamu percaya, karena engkau sudah percaya sebelum melihatnya. Dan kepercayaan yang mendahului bukti membuat bukti terasa alami. Engkau akan menyadari bahwa banyak kekhawatiran lama hilang tanpa perlu diselesaikan satu persatu. Bukan karena semuanya terjawab, melainkan karena sebagian pertanyaan tidak lagi relevan. Ketika arah telah jelas, kebutuhan akan kepastian berkurang. Engkau tidak lagi menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Engkau menjalani hari sambil mengetahui bahwa sesuatu sedang berlangsung. Disinilah banyak orang merasa aneh. Mereka mengira mereka seharusnya merasa lebih gembira, lebih terkejut, atau lebih tidak percaya. Namun yang muncul justru rasa cukup yang tenang. Itu bukan tanda bahwa hal itu kecil, itu tanda bahwa hal itu sesuai. Apa yang sesuai tidak mengganggu keseimbangan batin, ia memperkuatnya. Jiwa terpilih, kedatangan yang tidak mengejutkan adalah kedatangan yang siap bertahan. Sesuatu yang datang melalui kehebohan sering pergi bersama emosi yang mereda. Tetapi sesuatu yang datang melalui kewajaran menjadi bagian dari kehidupan tanpa perlu dipertahankan dengan tenaga. Perhatikan bagaimana engkau merespons perubahan yang muncul. Engkau tidak terburu membicarakannya,
tidak pula merasa harus segera membuktikannya kepada siapapun. Ada keyakinan tenang yang tidak membutuhkan pengakuan luar. Dan dari keyakinan itulah kestabilan terbentuk. Kini engkau memahami mengapa perjalananmu tidak dipenuhi tanda besar sejak awal. Karena jika semuanya datang sekaligus, engkau akan menerimanya sebagai peristiwa sementara. Namun ketika ia datang bertahap hingga terasa alami, engkau menerimanya sebagai keadaan baru. Kekayaan yang tiba bukan lagi sesuatu yang harus dijaga dengan kecemasan, melainkan sesuatu yang mengalir bersama hidupmu. Engkau tidak berdiri di hadapannya sebagai orang yang takut kehilangan, tetapi sebagai orang yang terbiasa bersamanya. Jiwa terpilih, pada titik ini engkau tidak lagi bertanya kapan perubahan akan terjadi. Engkau menyadari perubahan telah berlangsung dan dirimu telah berjalan di dalamnya cukup lama hingga ia tidak terasa sebagai perubahan lagi. Ia menjadi kenyataan yang tenang, dan ketika sesuatu telah menjadi kenyataan yang tenang, ia tidak lagi datang dan pergi, ia tinggal. Jiwa terpilih, perjalanan ini pada akhirnya tidak membawamu menuju sesuatu yang sepenuhnya asing. Ia justru menuntunmu kembali pada posisi yang sejak lama telah menunggumu tanpa engkau sadari. Banyak manusia membayangkan perubahan hidup sebagai peristiwa yang memisahkan masa lalu dan masa depan secara tajam, seolah ada satu hari ketika semuanya berbeda secara jelas. Namun kehidupan jarang bekerja dengan garis yang keras. Ia lebih sering menggeser perlahan hingga suatu saat engkau menoleh ke belakang dan menyadari bahwa arahmu telah jauh berubah tanpa satupun langkah terasa dipindahkan secara paksa. 18 Februari 2026 bukan hari ketika kekayaan tiba sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Ia adalah titik ketika rangkaian pergeseran halus akhirnya cukup dekat untuk dapat kau rasakan. Bukan dunia yang mendadak memberi lebih banyak, melainkan dirimu yang tidak lagi berdiri berlawanan dengan apa yang sejak lama berjalan menuju dirimu. Selama ini engkau mungkin mengira waktu menahanmu, padahal waktu sedang menata jarak agar kedatangan tidak menjadi sesuatu yang singgah sebentar. Kini engkau memahami mengapa beberapa jalan terasa tertutup pada masa lalu. Bukan karena engkau tidak mampu, melainkan karena jalur yang tepat belum mencapai titik pertemuan. Jika semua datang lebih awal, engkau akan menerimanya sebagai kejadian sementara. Namun karena ia datang setelah batinmu cukup tenang, ia menjadi bagian dari hidupmu, bukan sekadar peristiwa di dalamnya. Kekayaan besar yang sampai ke rumahmu bukan hanya perpindahan nilai yang dapat dihitung. Ia adalah perubahan hubunganmu dengan menerima. Dahulu setiap hal baik terasa rapuh karena engkau terbiasa bersiap kehilangan sebelum benar-benar memilikinya. Kini engkau tidak lagi menahan dengan kecemasan. Engkau membiarkan sesuatu hadir tanpa terus-menerus memastikan apakah ia akan pergi. Disitulah perbedaan paling dalam terjadi. Apa yang datang kepadamu tidak lagi berdiri di luar dirimu. Ia menyatu dengan alur keseharian. Engkau tidak perlu merayakannya berlebihan agar merasa nyata, karena ia sudah nyata dalam ketenanganmu. Dan ketenangan adalah tanda bahwa sesuatu telah menemukan tempatnya. Engkau juga akan melihat bahwa perubahan tidak hanya terlihat pada apa yang bertambah, tetapi pada apa yang tidak lagi menguras perhatianmu. Hal-hal yang dulu terasa mendesak kini tidak lagi memegang kendali. Energi yang dahulu habis untuk mengantisipasi kekurangan kini tersedia untuk menjalani keberadaan. Dari situlah rasa cukup muncul bukan sebagai batas, tetapi sebagai dasar bagi pertumbuhan yang stabil. Jiwa terpilih jangan menunggu perasaan luar biasa untuk mengakui bahwa fase baru telah dimulai. Justru karena ia terasa wajar, engkau dapat menjalaninya tanpa ketakutan. Sesuatu yang benar-benar menjadi milikmu tidak menuntut keyakinan setiap saat.
Ia tinggal meski tidak dipikirkan terus-menerus. Biarkan hari berjalan sebagaimana adanya. Engkau tidak perlu memaksa perubahan terlihat lebih besar dari yang tampak. Yang penting bukan seberapa cepat engkau menyadari, melainkan bahwa engkau tidak lagi menolaknya. Dan ketika penolakan berhenti, arus tidak memiliki alasan untuk menjauh. Pada akhirnya engkau mengerti bahwa perjalanan panjangmu bukan tentang mencari lebih jauh, melainkan tentang berhenti menjauh dari apa yang telah lama mendekat. 18 Februari 2026 hanya menjadi penanda halus bahwa pergerakan itu telah mencapai rumahmu, dan rumahmu telah siap menerimanya. Tetaplah berjalan dengan tenang. Apa yang telah sampai tidak perlu dikejar lagi, ia kini berjalan bersamamu.